Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para tokoh, tamu undangan dan para bicara yang kami hormati, Alhamdulillah kita berkumpul untuk membicarakan persoalan umat, persoalan Palestina, dan saya diberikan waktu dan kesempatan selama 5 menit. Ya. Saya kira ini waktu yang tidak begitu banyak untuk membicarakan sejarah Palestina yang begitu panjang. Cuman saya ingin sampaikan saja bahwa Palestina itu memang sejak di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sudah ditaklukkan. Ya. Ada yang namanya perjanjian Ahdul Umariyah, perjanjian Umar bersama pendeta Safronikus, ya. Yaitu uskup agungnya Palestina, di mana sang pendeta ini menyerahkan langsung kunci gerbang Palestina kepada sang khalifah. Nah, kenapa? Karena memang Palestina sejak dulu itu dikuasai oleh bangsa Romawi, yang Romawi itu sangat kejam. Sehingga ketika mereka, warga Palestina, mendengarkan ada kaum muslimin yang menaklukkan setiap wilayah dan mereka memberikan keadilan, maka mereka berharap justru ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, dan alhamdulillah ketika itu kaum muslimin berhasil, ya, mengambil menaklukkan yang namanya Palestina itu. Bahkan bukan hanya di masa Rasulullah, di masa Umar saja, ya, saya kira sejak masa Nabi juga kan Palestina itu juga menjadi tujuan Isra beliau, Isra Mi'raj beliau kan. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 1, ya, itu kita bisa lihat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, itu jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala sejak masa Rasulullah SAW itu telah menjadikan bumi Palestina itu sebagai tujuan Isra Rasulullah. Ya, Al-Aqsa, ada Masjid Al-Aqsa di sana. Yang itu menjadi kiblat pertama bagi kaum muslimin. Nah, sering perjalanan waktu, ya, jadi Palestina itu kemudian bergonta-ganti yang menguasai, ya. Ketika di masa misalnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dulu, Palestina itu sempat dikuasai oleh orang-orang Romawi kembali. Nah, tapi kemudian beliau kembali mengambil alih, ya. Dan itu banyak sekali terjadi pergantian kepemimpinan di Palestina itu. Nah, sampai kemudian pada abad ke-19, ya, sebuah gerakan Zionis internasional yang dipimpin oleh Theodor Herzl, di mana ketika itu yang menjadi khalifah adalah Sultan Abdul Hamid II di Turki, dan ketika itu memang Palestina menjadi bagian daripada kekhilafan Utsmaniyah di Turki ketika itu. Nah, Theodor Herzl ini bermimpi untuk mendirikan sebuah negara Yahudi, negara Israel Raya, negara Yahudi. Nah, negara Zionis, ya. Dan itu dipusatkan di Palestina karena dianggap memang Palestina itu adalah tempat nenek moyang mereka, gitu kan begitu. Nah, maka kemudian mereka ini, Theodor Herzl mendatangi Khalifah Sultan Abdul Hamid II itu dan menawarkan dan meminta kepada Khalifah untuk uh, supaya orang-orang Yahudi ini bisa menempati wilayah Palestina. Nah, tapi dengan kompensasi bahwa itu nanti sang Khalifah diberikan, kalau tidak salah, uang sekitar 35 juta pound sterling dan akan membayarkan hutang negara khilafah ketika itu yang berjumlah sekitar 150 juta pound sterling. Tapi itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid II dengan mengatakan bahwa Palestina itu bukan milik saya. Dia milik kaum muslimin yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata mereka, dengan perjuangan mereka. Dan saya tidak lain, selama saya menjadi khalifah, selama saya memimpin, saya tidak akan menyerahkan tanah ini kepada kalian. Itu kata beliau. Nah, kecuali ketika beliau sudah tidak ada lagi, sudah lengser. Dan ternyata betul, ketika beliau dilengserkan,
kemudian juga kehilafan menjadi lemah, ya, sebatas simbol saja khalifah itu. Disitulah kemudian orang-orang Yahudi yang mulai gencar untuk menjadikan Palestina sebagai negeri mereka. Itu setelah, apalagi setelah runtuhnya kehilafan Islam, ya, pada tahun berapa tuh? 1948 itulah kemudian mereka mulai memasuki wilayah Palestina itu, yang tadinya itu hanya dikuasai oleh 90% orang-orang Palestina. Sekarang itu kan sudah 10% saja mungkin wilayah Palestina yang dikuasai oleh orang-orang Palestina sendiri. Selebihnya itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi, Israel. Itulah yang terjadi sekarang. Dan kita lihat bagaimana perlakuan orang-orang Israel terhadap kaum muslim Palestina, yang baru-baru ini kita lihat bagaimana mereka melakukan penyerangan kepada masyarakat muslim yang sedang melaksanakan ibadah salat tarawih di Masjid Al-Aqsa. Bayangkan. Ini kan tidak menghormati ibadah orang lain. Orang sementara ibadah diserang. Kalau berperang kan ceritanya ya jangan lagi ibadah. Di luar ibadah lah begitu. Tapi ini sementara ibadah, sementara orang khusyuk, justru mereka melakukan penyerangan. Ini kan kebrutalan yang luar biasa. Mereka ditembaki, gas air mata, akan diikat, diusir dan sebagainya. Anak-anak, perempuan tidak melihat usia mereka, tidak melihat jenis kelamin mereka, mereka hantam saja. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi artinya bahwa apa yang menimpa kaum muslimin Palestina memang ya itu sejak awal sejak awal dicetuskannya negara Yahudi itu, ya, itulah yang menjadi persoalan sampai sekarang tidak selesai-selesai, dan itu diamini oleh negara-negara Barat, ya, seperti Amerika, kemudian Inggris dan sebagainya. Ini mungkin dari saya. Terima kasih. Ya.